Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, oh, oh. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Segenap hati kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh. Kami tinggikan kan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab
setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum cawan anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbananmu di kayu salib. Engkau begitu baik. Dan kami tahu bahwa kami punya masa depan, kami punya harapan. Kami tahu bahwa Tuhan yang menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Kami siap berjalan dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan Allah yang akan menunjukkan arah, Tuhan Allah yang akan menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita angkat pujian pada Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Halo mahasiswa, selamat datang kembali di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Nggak kerasa kita sudah memasuki bulan Oktober 2023. Kita sama-sama bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kita sepanjang 10 bulan yang sudah kita lalui di tahun ini. Kasih karunia-Nya, penyertaan-Nya selalu ada untuk kita. Saya harap teman-teman semua tetap semangat untuk menjalani segala aktivitas yang ada. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kami. Kalau hari ini kami memasuki satu bulan yang baru di tahun 2023 ini, kami melihat Tuhan menyertai kehidupan kami dari awal tahun sampai dengan detik ini. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan senantiasa menyertai kehidupan kami sampai selama-lamanya. Dan sebentar kami akan mempelajari firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tuhan berikan pengertian kepada setiap daripada kami, agar kami mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan dan Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami. Urapi lidah bibir hamba-Mu hari ini Tuhan, biar hanya perkataan daripada Allah saja yang disampaikan hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu saya kecil teman-teman, saya pernah punya cita-cita mau mengubah dunia. Dan saya rasa hampir setiap dari kita pasti pernah punya keinginan, punya cita-cita, punya mimpi untuk membuat dunia menjadi lebih baik, membuat tempat di sekeliling kita ini menjadi lebih baik. Kita berharap kita bisa merubah dunia. Dan kabar baiknya teman-teman, kita bisa merubah dunia. Kita tahu dunia ini harus terus berubah dan kita tahu ada sesuatu yang salah yang bisa diperbaiki. Sebagai orang percaya, kita ingin dunia ini berubah ke arah yang lebih benar. Nah, tetapi pertanyaannya seperti ini. Bagaimana kita bisa merubahnya? Karena rasanya terlalu banyak masalah yang harus diselesaikan. Ada peperangan, ada politik, ada kelaparan di mana-mana, ada masalah kemiskinan, ada masalah tentang pendidikan dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan? Saya yakin beberapa dari antara kita di sini adalah penggemar
Marvel Studio. Atau setidaknya mungkin kita pernah menonton satu atau beberapa karya dari Marvel Studio. Bagi saya sendiri adalah penggemar film-film keluaran Marvel gitu. Film-film superhero itu. Dan kalau teman-teman tahu ceritanya, waktu itu semua dimulai dari filmnya yang pertama hits adalah film tentang Iron Man. Satu karakter yang diceritakan ingin mengubah dunia. Namun dia mempunyai satu sifat yang sombong. Orang pintar, tetapi dengan kesombongannya, dengan pride-nya. Sampai berjalannya dan akhirnya terbentuklah sebuah tim. Yes, The Avengers. Ini film di saat mulai muncul di Avengers ini adalah film di mana saya mulai suka banget gitu. Kita bisa lihat bagaimana kekuatan sebuah tim bisa menyelesaikan berbagai jenis masalah yang ada. Iron Man, karakter yang tadinya hanya memikirkan dirinya sendiri, jago, kuat, pintar. Tetapi saat dia masuk, bergabung di dalam menjadi The Avengers, dia mulai berubah nih. Dia mulai mengesampingkan agendanya sendiri, dia mulai berpikir bagaimana agar tim ini bisa bekerja sama supaya masalah yang ada itu terselesaikan. They work as a team. Mereka bekerja bersama-sama sebagai sebuah tim yang solid. Nah, tetapi permasalahannya ada satu penelitian yang mengeluarkan statement seperti ini teman-teman. We are the loneliest generation that has ever lived. Dikatakan bahwa generasi kita ini adalah generasi yang paling merasa kesepian dari antara semua generasi yang pernah hidup. Siapa di antara kita yang merasa kesepian? Boleh dimanapun kamu berada, kamu angguk-anggukan sedikit kepala kamu. Tenang teman-teman, kamu gak aneh. Karena memang faktanya generasi kita adalah generasi yang paling merasa kesepian. Apalagi kita sudah melewati masa pandemi. Kita tidak bertemu dengan orang kurang lebih selama 2 tahun. Wajar kalau kita merasa kesepian dan kita merasa sendirian di dalam kehidupan ini. Tetapi teman-teman, kita melihat kepada firman Tuhan. Tuhan gak menciptakan kita untuk hidup sendiri. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu yang Tuhan katakan kepada Adam. Dan saya percaya ayat itu bukan hanya berbicara tentang pasangan hidup, bukan hanya bicara tentang jodoh, tetapi ayat tersebut juga bicara soal hidup kita secara keseluruhan. Kita sebagai manusia gak baik kalau kita hidup sendirian. Kita memang makhluk yang diciptakan untuk berkomunitas. Dimanapun kalian berada, sama-sama katakan ini dengan saya, komunitas. Dan inilah cara Tuhan bekerja. Dimulai dari sebuah keluarga, Adam dan Hawa. Lalu ke komunitas kecil, komunitas besar, sampai menjadi bangsa-bangsa. Kita tumbuh di dalam sebuah komunitas. Masalahnya teman-teman, karena teknologi, karena yang namanya modernisasi, terutama buat teman-teman, buat kita yang tinggal di kota besar, di kota yang cukup maju, efek modernisasi itu sangat begitu kerasa gitu teman-teman. Seringkali kita merasa kesepian. Berbeda kalau kita tinggal di sebuah desa yang kecil, yang penduduknya gak banyak, tetapi kita bisa lihat mereka yang masih bekerja bersama, tumbuh bersama. Mungkin kalau kita pergi ke desa tersebut, kita masih bisa lihat ibu-ibu yang mencuci di sungai barengan, mereka sambil nyuci sambil ngobrol. Kita bisa lihat bapak-bapak yang siang-siang nyangkul bareng-bareng, kemudian sore mereka bisa ngaso istirahat main catur bareng-bareng. Kita masih bisa lihat anak-anak yang masih main layangan di halaman rumah main bareng. Dan kelihatannya hal ini menjadi satu hal yang sangat amat langka terjadi di kota besar. That's why kita bertanya-tanya, kenapa ya kita kok ngerasa sendiri? Kenapa ya sekarang rasanya lebih gampang depresi? Kenapa ya sekarang kok rasanya kayak lebih takut dan lain sebagainya? Bisa jadi teman-teman karena kita tidak punya teman atau kita tidak punya komunitas untuk kita berjalan bersama-sama. Dan yang namanya komunitas itu teman-teman bukan menambahkan sesuatu hal yang baru lagi ke dalam jadwalmu. Tetapi komunitas itu adalah ya kita, itu adalah jati diri kita. Kita diciptakan untuk berkomunitas. Bukan bicara perlu atau nggak perlu, bukan bicara ya sekali aja seminggu atau kalau lagi reunian aja. Tetapi yang namanya komunitas adalah nature dari kehidupan kita.
kita diciptakan sebagai sebuah komunitas. Yang namanya komunitas pasti berhubungan dengan banyak orang. Nah, mulai nih, jiwa-jiwa introvert, jiwa-jiwa penyendiri, aduh bukan saya banget Kak. Aduh enggak deh, kalau berhubungan sama orang malah rasanya bawa masalah terus. Tapi faktanya seperti itu teman-teman. Mau gak mau, kita akan berhubungan dengan banyak orang di dalam hidup ini. Kalau tadi di awal saya tanya, mau bikin perubahan gak di dunia ini? Satu cara kita untuk merubah dunia, merubah hidup adalah dengan berkomunitas, dengan hidup berdampingan dengan orang-orang. Kalau kita bisa berdampak, merubah hidup satu orang, itu seperti kita merubah dunia bagi orang tersebut. Bagi saya pun demikian teman-teman. Saya bisa mengalami transformasi hidup sampai menjadi saya yang sekarang. Tentu saja itu karena anugerah Tuhan, tetapi juga karena Tuhan menempatkan orang-orang yang membantu saya untuk bertumbuh. Ada orang tua saya, ada mentor saya, ada sahabat-sahabat saya, ada teman saya, ada istri saya. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk mengubah dunia saya, untuk menjadi lebih baik. Dan itulah cara kita merubah dunia. Kita gak perlu berpikir yang terlalu besar, kita gak perlu berpikir yang terlalu kompleks dan terlalu sulit. Tetapi dimulai dari bagaimana kita bisa mengubah dunia seseorang. Hal itu mustahil terjadi jika kita gak mau berhubungan dengan orang lain. Hal itu mustahil terjadi kalau kita gak pernah mau ketemu sama orang lain. Hal ini hanya bisa terjadi jika kita mau mengasihi orang. Hal ini hanya bisa terjadi jika kita mau berkomunitas. Kita mau berjalan berdampingan satu dengan yang lain. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Satu amanat agung dari Tuhan Yesus teman-teman. Tertulis seperti ini, ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat yang ke-20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ayat ini adalah amanat agung yang diberikan untuk setiap kita orang percaya. Menjadikan semua orang murid Kristus. Aduh, gimana caranya? Mana bisa? Tenang teman-teman. Kalau Tuhan yang kasih perintah, Dia juga yang sudah menyiapkan kehidupan kita untuk menjalankan perintah tersebut. Kita mampu untuk menjalankan amanat agung tersebut. Kita diciptakan untuk berkomunitas. Kita diciptakan untuk hidup berdampingan dengan orang-orang. Bukan untuk hidup sendiri. Kita bisa membawa dampak dan mengubahkan dunia seseorang. Tetapi pada kenyataannya, musuh kita, si iblis, dia gak suka ini terjadi. Banyak kebohongan demi kebohongan demi kebohongan yang iblis ciptakan untuk membuat kita berpikir, saya gak butuh orang lain. Saya gak perlu komunitas lah. Banyak kebohongan-kebohongan yang ditawarkan oleh si iblis dan dibuat untuk menggoyahkan kita. Apa aja kira-kira kebohongan tersebut? Kebohongan yang pertama teman-teman, seringkali dibilang gini, saya gak punya waktu untuk hal ini gitu. Ya teman-teman, ini hal yang paling sering muncul nih. Nomor satu yang paling sering saya dengar gitu. Saya sibuk, sorry, gak ada waktu nih untuk itu. Apapun yang kita kerjakan, kita tetaplah manusia. Ini bukan satu hal yang baru untuk hidup kita, tetapi justru ini adalah setiap detik dari hidup kita diciptakan Tuhan untuk berkomunitas gitu. Saya gak tahu apa teman-teman masih merasakan hal ini atau enggak. Tapi dulu teman-teman, waktu usia saya masih SD, saya sering banget naik sepeda, kemudian nyamperin ke rumah teman, cuman sekedar teriak, main yuk gitu. Atau sekedar sepedaan keliling kompleks sore-sore, ayo bareng ya sepedaan. Sepedaan keliling komplek doang. Dan pada masa itu saya bisa tahu, si ini nih lagi ada di rumahnya si itu. Taunya dari mana? Dari sepeda yang diparkir di depan rumahnya gitu. Belum umum menggunakan HP pada masa itu, belum umum main game online dan lain sebagainya pada masa itu. Dan teman-teman, hal-hal ini mirip sama kalau sekarang kita bilang gini, berangkat ke kampus bareng yuk dari kosan gitu. Dengan ngomong ke teman kosan kita kayak gitu. Atau juga kita mungkin bilang gini,
nanti siang makan siang bareng yuk di depan kampus. Itu ada yang baru buka depan kampus, yuk makan bareng. Atau mungkin nugas bareng yuk, nugas bareng gitu. Ada tugas nih harus cari temen yang sefrekuensi nih. Harus bisa nugas bareng nih biar ada semangatnya. So teman-teman, kamu gak terlalu sibuk untuk berkomunitas. Kamu gak terlalu sibuk untuk berhubungan dengan orang lain. Bukan yang gak punya waktu, tetapi seringkali kita tidak mau memberikan waktu tersebut untuk kita berkoneksi dengan orang yang lain gitu. Nature alami kita sebagai manusia adalah sebagai makhluk sosial. Pergi ke kampus tadi, makan, ngerjain tugas, itu semua merupakan bagian dari kehidupan kita. Dan di tengah-tengah hal tersebut pun kita bisa untuk tetap terkonek dengan orang lain, kita bisa tetap untuk berkomunitas dengan orang lain, teman-teman. Hal yang kedua, teman-teman, saya kok gak merasa aman ya ada di sekitar orang. Hal ini agak lebih dalam nih dibanding yang pertama tadi. Dan hal yang kedua ini sedikit lebih sulit mungkin. Karena buat sebagian dari kita, mungkin kita pernah mengalami hal-hal yang mengakibatkan trauma tersendiri. Mungkin membawa orang untuk dekat dengan kita, ada di sekeliling kita. Tetapi pada ujungnya kita disakiti dan kemudian disakiti lagi dan lagi. Mungkin ini agak berat ya, tetapi saya mau katakan seperti ini teman-teman. Tetaplah mengasihi. Kenapa? Karena ketika kita disakiti, mungkin pada saat itu kita terluka, kita menangis. Namun setelah tangisan tersebut, kita tetap perlu orang lain yang bisa kita telepon untuk menceritakan kondisi kita. Satu fakta yang menarik, salah satu cara yang membuat orang merasa dihargai adalah dengan membuat mereka merasa berguna atau merasa dibutuhkan. Nah masalahnya, seringkali kita takut untuk ngerepotin orang lain. Kita gak mau kelihatan bahwa kita punya beban yang berat dan bahkan membebani orang lain dan lain-lain sehingga kita terjebak dengan gini, udahlah gak perlu nyusahin orang lain, udah dinikmati sendiri aja lah, udah ya dirasain sendiri aja, gak usah nyusahin orang lain lah. Padahal teman-teman, dengan mengekspresikan apa yang kita butuhkan, berbagi beban, itu dapat membuat orang lain merasa dibutuhkan, orang lain merasa berguna dan juga mereka merasa dikasihi. Yang ketiga teman-teman, ada satu kebohongan lagi yang sering disampaikan oleh si iblis gitu. Saya selalu sendirian, saya gak punya banyak teman, saya alone, saya kesepian. Gitu. Banyak orang yang juga terjebak di dalam kebohongan ini. Saya gak pernah punya teman, saya selalu sendiri, saya gimana ya, gak ada yang mau bareng saya lah rasanya. Ya mungkin ada season dimana kita merasa sepi sendiri. Season dimana kita merasa gak punya teman, lagi kayak ditinggalin. Saya pun pernah mengalaminya, dimana rasanya seperti ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar saya. Intimidasi itu datang dan bilang, kamu gak punya teman ya, tuh teman-teman kamu udah sibuk semua, teman-teman kamu udah gak ada yang peduli sama kamu, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan yang menciptakan kita untuk hidup di dalam berkomunitas, Tuhan juga yang akan menolong kita untuk melalui berbagai tantangan yang ada tersebut teman-teman. Kalau Tuhan itu nyata dan Alkitab itu benar, maka panggilan untuk berkomunitas di dalam kehidupan kita itu merupakan hal yang sangat mungkin untuk dilakukan. Kolose 3 ayat 16 dibilang mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Efesus 4 ayat 23 menuliskan penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Markus 9 ayat 50 ditulis juga hidup berdamai seorang dengan yang lain. Roma 12 ayat 10 saling mengasihi dan memberi hormat. Roma 12 ayat 16 sehati sepikir dalam hidup bersama. Teman-teman bisa lihat di dalam ayat-ayat tadi gitu. Dan masih banyak ayat lainnya. Bicaranya tentang komunitas lagi, hidup bersama lagi, satu dengan yang lain lagi, dengan saudara yang semua. Apa maksudnya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Dari ayat-ayat tadi gitu. Ayat-ayat ini bicara kepada kita kira-kira seperti ini teman-teman. Lihat tuh kepada teman kita. Lihat dia dan berani untuk menegur kesalahannya. Itulah di mana kita bicara tentang mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Kemudian penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Waktu seseorang menyakiti hati kita, belajar untuk mengampuni, belajar untuk kembali mengasihi. Let it go. Lepaskan pengampunan itu. Kemudian bicara juga tentang
Gimana kita mengasihi dengan sungguh-sungguh dan bahkan kita sampai rela kalau kita ditolak oleh orang tersebut karena kita begitu mengasihi orang tersebut. Gitu. Dan juga bisa jadi bicara tentang memberikan apresiasi dari diri kita kepada orang lain. Teman-teman, inilah gambaran dari kehidupan kita yang seharusnya. Kita bisa jadi sangat ahli sekarang dalam menjaga batasan-batasan dengan orang lain, sampai-sampai kita lupa bagaimana untuk merangkul, bagaimana untuk memaafkan, dan bagaimana untuk mengasihi orang lain. Siapa yang perlu kita lepaskan pengampunan? Siapa orang yang lagi kita lupakan saat ini? Siapa orang yang lagi kita benci saat ini? Siapa orang yang masih kita simpan kepahitan di dalam hati kita saat ini? Karena teman-teman, kita punya Kristus di dalam kita yang memampukan kita untuk mengasihi semua orang. Iblis belum pernah menang dan tidak akan pernah menang. Kitalah gereja Tuhan. Dan Dia menempatkan kita di sini untuk pergi kepada orang-orang di sekeliling kita. Sehingga orang-orang yang ada, orang di sekeliling kita mengenal Dia. 1 Yohanes 4 ayat 19 menuliskan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini adalah alasan kenapa rencananya dalam hidup kita berhasil. Kita mengasihi orang karena Dia terlebih dahulu memberikan contoh nyata dengan mengasihi kehidupan kita. Hari ini teman-teman, tadi kita mengambil perjamuan kudus untuk kita sama-sama memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib. Bukankah ini satu bukti Allah begitu mengasihi kita manusia? Kita bersyukur untuk pengorbanan yang memerdekakan kehidupan kita. Ini cara kita untuk merubah dunia teman-teman. Mengasihi orang lain. Di dalam berkomunitas ada penerimaan. Di dalam berkomunitas ada saling mengasihi. Ada pengenalan akan Kristus yang bertumbuh. Ada saling mengasah kehidupan satu dengan yang lain. Dan melalui hal-hal tersebut dunia akan berubah menjadi satu tempat yang lebih baik. Dengan kita berkomunitas, kita merubah dunia satu orang. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar dan biar firman ini menjadi satu benih yang ditabur di tanah yang subur. Kami bersyukur kalau kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang sangat amat mempedulikan kehidupan kami. Dan hari ini kami baru saja mengambil perjamuan kudus memperingati pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang sempurna yang memerdekakan kehidupan kami itu. Hari ini ajar kami Tuhan untuk mengasihi orang lain yang ada di sekeliling kami. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa memberikan kasih kami secara sepenuhnya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Seperti Tuhan telah mengasihi kami, begitu juga biar kami bisa mengasihi orang lain di sekitar kami. Biar kami gak terjebak dengan berbagai kebohongan yang ada. Biar kami tidak terjebak dengan berbagai intimidasi demi intimidasi yang ada dari si iblis. Dan hari ini kami memberikan diri kami Tuhan untuk dipimpin oleh-Mu sepenuhnya. Kami rendahkan hati kami. Kami mau bilang kami mau ikut Tuhan. Dan Tuhan tuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar Tuhan yang memberkati pendidikan-Mu, Tuhan yang memberkati kuliah-Mu, dimanapun kau berkuliah, dimanapun kau belajar, Tuhan yang memberikan kesuksesan, nilai-nilai yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan-Mu. Tuhan juga yang mencukupkan segala keperluan-Mu, segala usaha-Mu, pekerjaan tangan-Mu, Tuhan yang menjadikannya berhasil. Biar ada sukacita yang berlimpah di dalam kehidupan-Mu, di dalam keluarga-Mu, ada satu relasi yang dipulihkan juga. Terimalah penyertaan yang daripada Tuhan ini yang senantiasa ada sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya berharap teman-teman semua dapat menemukan komunitas yang tepat supaya kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa, ada para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.